Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya sangatlah menarik ketiga bacaan hari ini. Pertama adalah tentang Musa. Nabi Musa sangat terkenal dan punya peran penting dalam sejarah keselamatan bagi kita dan bagi bangsa Yahudi, karena membebaskan umat Israel yang tertindas di negeri Mesir, keluar dari tanah Mesir ke Kanaan, tanah terjanji. Maka kenangan iman orang-orang Yahudi dan para beriman adalah Musa. Tetapi tahukah Anda siapa itu Musa? Awalnya adalah seorang bayi yang karena diancam oleh para penguasa di Mesir untuk dibunuh. Kenapa mau dibunuh? Karena umat perantauan dari Kanaan yang datang ke Mesir itu semakin banyak. Penguasa Mesir takut, maka setiap bayi lahir harus dibunuh. Lahir orang-orang Ibrani. Musa karena ibunya tidak tega kemudian diklenterke di keranjang, ngambang di Sungai Nil. Oke, paham ya? Mari kita pahami sejarah keselamatan kita. Diklenterke, lalu bala kerajaan, punggawa kerajaan tahu kok ada bayi di tepi Sungai Nil, kok cantik, kok tampan, lalu diopeni di kerajaan. Bahkan ibunya itu mengusulkan, kula mawon sing ngopeni, padahal ibunya yang sungguhan. Mesakake niki apa bayi niki. Lalu dirawatlah si anak itu sebagai anggota kerajaan yang diasuh oleh ibunya sendiri sebenarnya. Apa yang terjadi? Musa bertumbuh menjadi pribadi yang cemerlang, yang hebat, yang dihitung, yang bijaksana, yang punya leadership dan seterusnya. Tetapi Musa tetaplah orang Ibrani, orang dari Kanaan, orang dari tanah seberang, orang asing. Sehingga suatu saat ketika Musa melihat bahwa ada seorang Ibrani, ada satu dari bangsanya itu dianiaya oleh orang Yahudi, dia tidak ketulungan marahnya. Sedemikian marah sampai membunuh si Yahudi itu. Dan ketakutanlah Musa bahwa dia akan dibalas. Maka Musa lari ke belantara, lari ke tempat yang jauh, tiada yang tahu. Dan dalam pelarian yang hatinya berdebar-debar dan tidak tenang itu, penuh dosa itu, Allah memanggil dan memilih dia. Hebat ya. Sembunyi delik ben rawuh konangan, Gusti Allah menyelidiki. Tuhan tahu siapa diri setiap pribadi, Musa, saya dan Anda. Dan kalau Tuhan tahu, lalu Tuhan mau apa? Ini poin penting dalam keputusan dan pilihan kita masing-masing. Kalau Tuhan tahu bahwa Anda dan saya adalah pribadi yang tidak tenang karena dosa, gelisah karena pelanggaran, dan bahkan ingin sembunyi menjauh dari Allah, Allah tidak akan berhitung soal itu. Dahsyat ora? Kuwi Gusti Allah ini kan kitab suci lho. Kisah tentang Musa lho. Allah tidak berdiskusi. Dosamu akeh kowe arep tak dadekke apa, malah mung ngrepot-ngrepoti. Lalu disingkirkan. Enggak. Allah tidak mendiskusikan dengan Musa tentang dosa, padahal Musa sangat ketakutan karena dosa pembunuhan. Dan Allah memanggil Musa dan bahkan Allah menceritakan
kegelisahan ilahinya kepada Musa dengan mengatakan demikian. Kita lihat apa yang dikatakan Allah, firman Allah, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Singkat kata, Allah yang mengenal Musa yang juga terbukti untuk diselidiki oleh Allah, kejujuran hatinya untuk bertobat, kejujuran hatinya untuk ngewangi Gusti Allah ana ing pakaryan kawilujengan, Musa menyanggupkan diri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang kami di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Wow, luar biasa, terima kasih Beto. Saya tidak kansenan ya, tapi dia sangat kreatif untuk mengiringi. Terima kasih saudara-saudara. Allah menyelidiki dan Allah tahu dosa Musa. Musa juga tahu kelemahannya, tetapi Musa yang lemah dan terbatas dan rapuh itu menyediakan diri untuk Allah, dan terjadilah karya keselamatan lewat orang yang bahkan orang menilai tidak layak. Dan itu adalah sapaan untuk setiap pribadi dari kita yang ada di sini. Amin. Anda tidak sempurna menjadi ayah, saya tidak sempurna menjadi imam. Anda tidak sempurna menjadi pekerja yang dihargai dengan upah. Anda tidak sempurna menjadi guru. Anda tidak sempurna menjadi anak terhadap orang tua. Tetapi kalau kita terbuka pada Allah, terjadilah berkat itu dari Allah untuk banyak orang melalui kita. Dahsyat sekali. Tetapi catatannya hanya satu. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan bacaan kedua dan Injil. Yang pertama dikatakan dalam kalimat terakhir surat Korintus yang pertama, sebab itu siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Kalau menjadi utusan Allah, kalau dipercaya, kalau aku sanggup dan aku mengalami kekuasaan Allah, kuasa Allah yang bekerja untukku dalam pelayanan-pelayananku, aku tidak boleh menepukkan dada, berbangga diri, gumedi dan seolah-olah aku. Nek anakku ki pinter udu ibune, nek aku. Sosok kan ngono kuwi. Sebagai guru kita juga bangga anak-anakku. Di antaranya Romo ada yang jadi diplomat. Seolah-olah mengatakan itu karena aku. Dia dulu sungguh sangat dekat dengan aku. Saya bimbing setiap hari. Puji Tuhan. Mudah-mudahan menjadi kesaksian dan bukan kesombongan misalnya. Demikian juga seorang Romo. Dulu waktu aku di Wonogiri, aku melakukan ABCD untuk umatku. Itulah sekarang kenapa mereka demikian. Peringatan
Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Dan demikian lagi bacaan Injil mengingatkan kepada kita, sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka tidak mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Ayo bangun sikap martobat. Dan di wilayah-wilayah saya dan Romo Dhani keliling untuk menyediakan kesempatan bagi setiap pribadi untuk merayakan Allah yang penuh belas kasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.